Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Mudah foya-foya mati masuk surga. Inilah jawaban kita ketika kita tidak merenungkan ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Memang kesannya konsep ini sangat menarik, tapi apakah itu akan terjadi? Apakah itu selaras dengan Al-Quran dan hadis Nabi? Ya. Ketika di lingkungan kita banyak orang yang foya-foya, banyak orang yang menghabiskan masa mudanya dengan hal-hal yang gak bermanfaat dan tanpa ada tujuan yang jelas, kita sebaiknya tidak usah mengikutinya. Karena ternyata emang benar-benar konsep ini banyak disetujui, terutama oleh pihak anak muda. Ada anak muda yang berkata, "Ustadz, ini kan masa muda, jadi benar-benar dikit gak apa-apa." Ada juga anak muda yang bilang, "Ustadz, saya ada rencana hidup poya-poya sampai umur 62 tahun. Kenapa? Karena kan Nabi umurnya sampai 63 tahun ya Ustadz. Jadi saya hidup poya-poya sampai umur 62 tahun, umur 62 tahun taubat, dan umur 63 meninggal." Gak sesimpel itu. Kenapa? Karena kita gak tahu kita bakal mati kapan. Kita juga gak bisa ngeprediksi kapan kematian kita. Bisa aja kita meninggal di saat umur kita kurang dari 63 tahun atau lebih dari umur 63 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, apakah kalian mengira wahai manusia, kami menciptakan kalian hanya untuk main-main tanpa ada tujuan dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Tidak. Allah menciptakan kami untuk sebuah tugas yang mulia, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah kami menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah? Jadi, kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk beribadah. Sedangkan apa itu ibadah? Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Ibadah ialah setiap nama yang mencakup seluruh kegiatan manusia yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Hari hisab itu akan datang. Hari itu mengerikan, menakutkan. Ketika matahari berada di atas kita, Allah akan bertanya kepada kita detik demi detik, waktu yang kita habiskan di dunia digunakan untuk apa? Apakah itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan melakukan amalan-amalan yang baik, atau hanya untuk main-main saja? Ya, dan ketika Allah belum mendatangkan azab kepada kita, padahal hari-hari yang kita lalui kita penuhi dengan maksiat, itu tandanya bukan Allah sayang sama kita, tapi itu istidraj. Jadi Allah mengundur azab yang akan diberikan kepada kita agar nanti azab yang akan diberikan kepada kita lebih pedih lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira, wahai manusia, kamu akan masuk surga sedangkan belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu? Jadi maksud surga teh gak semulus dan segampang itu. Pasti Allah akan ngasih kita ujian dulu sebelum kita masuk surga. Ingatlah sabda Nabi, ketahuilah yang Allah tawarin itu mahal. Ketahuilah yang Allah tawarin itu surga. Masuk surga gak gratis. Masa masuk depan aja bayar masuk surga gratis? Jangan pernah mengira bahwa orang-orang yang menuntut ilmu agama, orang-orang yang mempertahankan ketauhidannya, orang yang berhijab syar'i, mereka hidupnya sengsara. Sedangkan orang yang kebalikannya, orang yang tidak mempertahankan ketauhidan, orang yang tidak menuntut ilmu agama, mereka hidup bahagia. Mengapa banyak orang yang berfoya-foya? Karena mereka mencari kebahagiaan untuk di dunia. Mereka mengira bahwa kebahagiaan itu disari dengan kehidupan malam mereka. Mereka salah kaprah tentang memahami bahagia dan senang-senang. Jangan tertipu dengan ketawa ketiwi mereka, hahinya dan cekak-cekiknya. Mereka hanya larut dalam haus musiknya. Mereka bukan bahagia, malahan mereka sudah tersesat kepada jalan yang salah. Allah kembali berfirman yang artinya kebahagiaan itu kembali kepada Allah. Kebahagiaan itu kembali dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tarbahinul qulub. Ingatlah, ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Ini kita kalau mau bahagia, gak usah poya-poya. Duit gak bisa ngasih kebahagiaan, jabatan gak bisa ngasih kebahagiaan, dan popularitas juga gak bisa ngasih kebahagiaan.
Maka dari sekarang, mari kita bertaubat kepada Allah, berhijrah kepada Allah, amalkanlah sunnah Nabi, kerjakanlah ketaatan, dan pertahankanlah ketauhidan. Niscaya kita akan mati di atas tauhid. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.